Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal saya. Pertama saya akan masuk ke kandungan. Penelitian adalah penyelidik sistematis yang memainkan peran penting dalam memajukan pengetahuan di berbagai bidang, termasuk sains, ilmu sosial, dan humaniora. Pengambil keputusan yang diinformasikan, penelitian memberikan wawasan berbasis bukti yang menginformasikan kebijakan dan praktik. Inovasi ini mendorong kemajuan teknologi dan solusi untuk tantangan sosial. Pengertian penelitian. Jadi, apa itu penelitian? Penelitian adalah proses penyelidikan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta. Pendekatan sistematis penyelidikan melibatkan mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban melalui metode terstruktur. Generasi pengetahuan berkontribusi pada tubuh pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Tujuan penelitian. Yang pertama, eksplorasi, menyelidiki area baru di mana hanya ada sedikit informasi. Kedua, deskripsi, memberikan penjelasan terperinci tentang fenomena. Ketiga, penjelasan, memahami alasan dibalik pola yang diamati. Keempat, prediksi, memperkirakan tren masa depan berdasarkan data saat ini. Manfaat penelitian. Manfaat bagi masyarakat, akademis, dan industri. Pertama, pemecahan masalah. Penelitian membahas masalah dunia nyata dan memberikan solusi. Kedua, inovasi, menumbuhkan ide dan teknologi baru yang mendorong kemajuan. Ketiga, kemajuan pengetahuan, berkontribusi pada wacana akademik dan praktek profesional. Berikutnya, jenis penelitian. Tinjauan jenis penelitian. Penelitian dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, masing-masing melayani tujuan dan metodologi yang berbeda. 1. Penelitian kuantitatif. 2. Penelitian kualitatif. 3. Penelitian metode campuran. Baiklah, kita masuk ke penelitian kuantitatif. Karakteristiknya, penelitian kuantitatif berfokus pada kuantifikasi data dan generalisasi hasil dari sampel ke populasi. Metodologi, pengumpulan data, survei, eksperimen, dan analisis statistik. Aplikasi, digunakan di bidang seperti psikologi, sosiologi, dan riset pasar. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk memahami perilaku manusia dan alasannya yang mengatur perilaku tersebut. Metodenya, wawancara, adalah diskusi mendalam untuk mengukur wawasan. Kedua, kelompok fokus, diskusi kelompok untuk mengeksplorasi perspektif dan pendapat. Masuk kita ke penelitian campuran. Integrasi pendekatan. Penelitian metode campuran menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masalah penelitian. Manfaatnya, data kaya menawarkan gambaran yang lebih lengkap dengan mengintegrasikan data numerik dengan pengalaman pribadi. Fleksibilitas, memungkinkan penelitian untuk mengadaptasi metode berdasarkan konteks penelitian. Langkah penelitian. Langkah umum dalam melakukan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah penelitian. Kedua, meninjau literatur. Ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, memilih metodologi. Kelima, mengumpulkan data. Keenam, menganalisis data. Ketujuh, melaporkan temuan. Perumusan masalah. Pentingnya perumusan masalah mendefinisikan masalah penelitian dengan sangat jelas sangat penting untuk membantu proses penelitian. Mengidentifikasi pernyataan dan penelitian. Pastikan pernyataan spesifik dan dapat diteliti. Relevansi, selaraskan pertanyaan dengan tujuan penelitian. Tinjauan literatur. Tinjauan literatur mensurvei penelitian yang ada untuk memberikan konteks dan latar belakang untuk penelitian saat ini.
Tujuan tinjauan literatur, identifikasi kesenjangan atau sorotan area di mana penelitian lebih lanjut diperlukan, menetapkan kerangka kerja, memberikan dasar teoritis untuk penelitian. Strategi tinjauan yang efektif. Gunakan database akademik dan jurnal peer review untuk sumber yang kredibel. Hipotesis dalam penelitian. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang dapat diuji yang memprediksi hubungan antara variabel. Artinya, panduan penelitian adalah memberikan arahan untuk pengumpulan dan analisis data. Contohnya, merumuskan hipotesis yang jelas dan ringkas berdasarkan pertanyaan penelitian. Metodologi penelitian. Memahami metodologi penelitian adalah metodologi penelitian mengurangi strategis, keseluruhan, dan metode spesifik yang digunakan dalam suatu penelitian. Pertama, pendekatan bentuk dalam menentukan bagaimana data akan dikumpulkan dan dianalisis. Kedua, jenis, metode kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah metode yang berbeda dan digunakan berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan. Yang pertama, survei, mengumpulkan data dari kelompok besar. Yang kedua, wawancara, mengumpulkan informasi mendalam dari individu. Ketiga, pengamatan, mereka berperilaku dalam pengaturan alami. Teknik analisis data. Tinjauan analisis data adalah analisis data melibatkan penafsiran data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan. 1. Teknik kuantitatif, analisis statistik, regresi, dan korelasi. 2. Teknik kualitatif, analisis tematik, analisis konten, dan analisis naratif. Selanjutnya, instrumen penelitian. Alat untuk pengumpulan data adalah instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data secara efektif. Yang pertama, survei dan kuesioner adalah alat terstruktur untuk data kuantitatif. Kedua, panduan wawancara, kerangka kerja untuk melakukan wawancara kualitatif. Selanjutnya, validitas dan keandalan. Pentingnya validitas dan keandalan. Pertama, validitas adalah memastikan penelitian mengukur apa yang ingin diukur. Dua, keandalan, mengacu pada konsistensi hasil penelitian dari waktu ke waktu. Ketiga, memastikan hasil yang kredibel. Keempat, gunakan metode dan instrumen yang sudah mapan untuk meningkatkan validitas dan keandalan. Selanjutnya, sampel dan populasi. Konsep pengambilan sampel dan populasi. Yang pertama, populasi, seluruh kelompok individu yang relevan dengan penelitian. Kedua, sampel, bagian dari populasi yang dipilih untuk penelitian. Ketiga, teknik pengambilan sampel. Keempat, pengambilan sampel acak adalah memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Kelima, pengambilan sampel bertingkat adalah membagi populasi menjadi subkelompok untuk representasi yang lebih akurat. Selanjutnya, penyusunan proposal penelitian. Komponen kunci dari proposal penelitian. 1. Judul, jelas dan ringkas. Kedua, pendahuluan, latar belakang dan signifikasitas penelitian. 3. Tujuan, apa yang ingin dicapai oleh peneliti. Metodologi atau metode yang diusulkan untuk pengumpulan data dan analisis data. Pentingnya proposal yang disiapkan dengan baik sangat penting untuk mengamankan pendanaan dan pertujuan penelitian. Etika dalam penelitian. Pertimbangan etika. Etika dalam penelitian melibatkan memastikan hak dan kesejahteraan peserta dilindungi. 1. Informed consent, peserta harus diberitahu sepenuhnya tentang penelitian ini. 2. Kerahasiaan, melindungi informasi pribadi. Selanjutnya, kesalahan umum dalam penelitian. Menyoroti kesalahan umum. Yang pertama, kurangi kejelasan. Pertanyaan penelitian yang tidak jelas dapat menyebabkan studi yang tidak terfokus. 2. Mengabaikan literatur. Gagal meninjau penelitian yang ada dapat mengakibatkan studi yang berlebihan. 3. Menghindari kesalahan. 4. Perencanaan menyeluruh. Kembangkan rencana dan jadwal penelitian yang jelas.
Selanjutnya, menuliskan laporan penelitian. Struktur laporan penelitian. Laporan penelitian harus terorganisir dengan baik dan disajikan dengan jelas. 1. Pendahuluan. Gambaran umum masalah dan tujuan penelitian. 2. Metodologi. Deskripsi terperinci tentang metode yang digunakan. 3. Hasil. Presentasi temuan. 4. Pembahasan, interpretasi hasil dan implikasi. Selanjutnya, format penulisan tesis. Persyaratan pemformatan tesis dan disertai harus mematuhi pedoman pemformatan tertentu. 1. Gaya kutipan, APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. 2. Struktur. Halaman judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil diskusi, dan referensi. Publikasi ilmiah. Pentingnya menerbitkan penelitian. Publikasi temuan penelitian sangat penting untuk berbagi pengetahuan dan berkontribusi pada komunitas akademik. Proses yang terlibat, yang pertama pengiriman, menyiapkan dan mengirim naskah ke jurnal, bereview atulasi oleh para ahli di bidang sebelum publik. Tinjauan sejawat dalam penelitian, memahami proses per review. Per review adalah proses evaluasi penting yang memastikan kualitas dan integritas penelitian. Yang pertama, peran, memberikan umpan balik dan merekomendasi untuk perbaikan. Kedua, penting meningkatkan kredibilitas penelitian yang diterbitkan. Plagiarisme dalam penelitian. Plagiarisme adalah praktik tidak etis menggunakan karya orang lain tanpa atribusi yang tepat. Konsekuensinya, akademik dapat menyebabkan hilangnya kredibilitas dan sanksi akademik. Pentingnya orientasi, menjunjung tinggi integritas dalam penelitian sangat penting untuk kepercayaan dan rasa hormat. Selanjutnya, teknologi dalam penelitian. Dampak teknologi. Teknologi telah mengubah metodologi penelitian, pengumpulan data dan analisis. Alat pengumpulan data, interface online, perangkat lunak untuk analisis kuantitatif, perangkat lunak analisis data, SPSS, NVIFO, dan alat analisis lainnya. Selanjutnya, tantangan dalam penelitian. Tantangan umum, keterbatasan sumber daya, kurangnya dana atau akses ke alat yang diperlukan. Kendala waktu menyebabkan penelitian dengan tanggung jawab profesional lainnya. Strategi untuk mengatasi tantangan. Perencanaan yang efektif, kembangnya garis waktu yang realistis, dan alokasi sumber daya dengan bijak. Kesimpulan, ringkasan poin-poin penting. Pentingnya proses penting yang berkontribusi pada kemajuan pengetahuan, pemecahan masalah, dan inovasi di berbagai bidang. Memperkuat pentingnya terlibat dalam penelitian tidak hanya meningkatkan praktik profesional, tetapi juga mendorong kemajuan masyarakat. Menekankan perlunya upaya penelitian yang berkelanjutan sangat penting untuk kemajuan di masa depan. Baiklah, di sini review pengantar penelitian saya dari Nasir Fadil Mapaung. Lebih dan kurang saya maaf. Terima kasih.